Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Hey guys, welcome to my YouTube channel, Diary of TB. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Sorry guys, saya sedang di rumah, jadi nggak pakai makeup. Ini adalah bare face saya yang sebenarnya. And gue tadi tiba-tiba gue pengen makan roll oat. Itu kayak semacam oatmeal, tapi bedanya kalau oatmeal tuh lebih instan. Kalau roll oat itu sebenarnya udah dikupas, gandum udah dikupas, udah dikukus atau dikukus kalau nggak salah, direbus gitu untuk ininya ya, untuk apa? Untuk penyajiannya sebelum dijual tuh udah dikukus dan udah direbus, udah diolah lah istilahnya. Nah, baru nanti dia di pack gitu kan, di packing, baru dijual. Jadi itu udah setengah istilahnya udah setengah diolah lah jatuhnya, kayak udah setengah matang lah gitu. Tapi ya jatuhnya kering gitu, karena mungkin setelah dikukus itu ya mungkin dia dikeringin atau gimana, sehingga akhirnya ya menjadi kering. Itu sih yang gue baca definisi dari roll oat. Bedanya roll oat dengan oatmeal yang gue baca dari Mbah Google gitu. Dan untuk oatmeal sendiri itu dia pemasakannya lebih lama, proses masaknya itu lebih lama, jadi dia tuh bisa lebih instan gitu. Jadi setelah dimasak mungkin dikeringin atau gimana, dipakai proses lagi gitu, diproses lagi untuk pengeringan sehingga dia bentuknya tuh kering dan lebih kayak serbuk gitu. Kalau roll oat tuh lebih kayak serpihan gandum nih, contohnya kayak gini nih. Ini roll oat. Oke. Nih roll oat kayak gini, kayak bentuknya kayak serpihan gitu deh, serpihan gandum. Nah ini sebenarnya udah dimasak, jadi dari gandum itu sini sudah diolah, udah dikupas, udah dikukus, tapi mungkin setengah matang, dan lalu pakai proses pengeringan lagi sehingga kering kayak gini, berbentuk serpihan gandum. Tapi kalau oatmeal itu, ini definisi menurut Mbah Google ya, disclaimer, ini definisi menurut Mbah Google, bukan definisi menurut gue. Kalau oatmeal itu hampir sama kayak gini, dari gandum juga udah dikupas, cuma dia proses masaknya itu lebih lama, sehingga bisa menjadi lebih instan gitu loh. Dan itu si oatmeal itu lebih bentuknya tuh kayak serbuk gitu. Kalau ini kan lebih kayak serpihan gitu ya, serpihan pipih gitu. Nah, kalau oatmeal tuh mungkin yang merek terkenal salah satunya adalah Quaker Oats ya mungkin. Tapi jujur gue oatmeal kurang suka. Sebenarnya itu makanan bule sih. Tapi yang jelas itu makanan sehat karena terbuat dari gandum. Dan tinggi serat, yang jelas tinggi serat. Cuman kalau untuk oatmeal sendiri gue kurang suka ya, karena si oatmeal ini kan saat diolah dia akan menjadi seperti bubur ya teksturnya, dan tapi enak gitu loh, which is bubur. Kalau bubur kan bubur ayam gitu ya, itu kan lebih gurih ya, savory. Kalau oatmeal itu kan lebih kayak manis, dia tuh antara in between sih rasanya. Taste-nya tuh in between sweet and savory gitu, antara manis dan gurih, agak asin gitu. Dan biasanya kalau oatmeal itu kan dimakannya pakai susu, bisa juga dicampur sama, atau kalau nggak mau pakai susu bisa juga dicampur sama potongan-potongan buah, which is lebih ke manis, lebih tepatnya ya, lebih ke manis ya untuk penyajiannya. Dan gue sebenarnya bukan tipikal orang yang suka manis. Ya suka, tapi nggak keranjingan manis banget, karena gue bukan tipikal orang yang sweet tooth. No, I'm not. Gue tuh lebih ke savory, tipikal orangnya. Lidah gue tuh lebih ke savory. Jadi dan oatmeal itu bagi gue, karena oatmeal itu dia teksturnya kayak bubur, lebih kayak bubur ayam ya kan. Tapi ini lebih ke manis daripada ke asin. Kalau bubur ayam kan lebih ke savory dan asin. Gue lebih
gue lo suruh milih bubur ayam atau oatmeal untuk sarapan pagi, gue lebih pilih bubur ayam karena gue lebih suka yang savory dan agak asin gitu ya. Oatmeal gue nggak terlalu suka karena manis, karena menurut gue definisi gue ya namanya bubur ya harus asin dan savory gitu ya kalau teksturnya seperti itu. Cuma kalau bedanya kan kalau bubur ayam kan terbuat dari beras ya kan, nasi beras gitu kan, dilembekin lagi sehingga menjadi bubur. Tapi kalau misalnya oatmeal itu kan dari gandum, tapi hampir sama gitu saat sudah menjadi bubur, ya teksturnya hampir sama. Cuman kalau si oatmeal lebih ada berinjil-berinjilnya gitu. Dan yang jelas beda kandungan serat. Kalau bubur ayam mungkin dia tidak high fiber gitu, makanya nggak punya serat yang tinggi. Kalau si bubur ayam pada terbuat dari beras kan. Nah, kalau oatmeal sendiri itu karena dia dari gandum, jadi memang mengandung serat yang cukup tinggi, high fiber banget sih. Jadi buat orang yang diet, ya memang lebih bagus makan oatmeal atau daripada makan bubur ayam. Walaupun sama-sama ngenyangin, tapi lebih bagus untuk makan oatmeal atau bubur ayam. Kalau untuk yang lagi diet. Nah, permasalahannya gue kan memang dibilang gue diet nggak juga ya. Gue lagi nggak diet, tapi gue mencoba untuk mengkontrol semua makanan yang masuk ke gue. Walaupun gue belum tipikal yang ngitung kalori yang masuk ke badan gue, tapi gue mencoba untuk mengkontrol makanan-makanan yang masuk ke gue. Contoh, gue mengurangi minum manis, ya gue mengurangi makan coklat, mengurangi makan snack-snack gitu kayak Citato, potato chip gitulah. So, gue jadi sebutin merek deh, oke? Karena gue nggak di endorse ya. Nah, karena gue mencoba untuk membatasi makanan gue juga kan termasuk tipikal orang yang juga jarang makan daging merah. Gue lebih ke daging putih, lebih ke poultry. Gue lebih kayak ayam, bebek, tapi lebih ke ayam sih. Kalau bebek tuh lebih kolesterolnya lebih tinggi ya. Takutnya ngeri kalau makan bebek. Ya kalau satu atau 2 kali sih nggak apa-apa. Tapi kalau sering-sering makan bebek tiap hari ya kolesterol juga ya. Saya nggak mau. Gitu. Jadi intinya gue itu lebih ke apa ya, gue makan ayam pun juga 1 bulan itu gue hanya mengkonsumsi 1 ekor ayam untuk 1 bulan. Ya maksudnya nggak sekali masak sih, gue biasanya buat 2 kali masak. 1 kali masak tuh bisa buat 2 atau 3 hari lah, karena gue makan sendiri kan. Jadi setiap habis gue makan, gue simpen di kulkas, nanti kalau gue makan lagi tinggal gue panasin makanan gue. Dan itu gue terus kayak gitu sampai makanan gue habis, baru nanti gue masak lagi gitu loh. Nah, jadi jatuhnya saat gue makan tuh 1 hari 2 kali doang, siang dan malam. Pagi biasanya gue skip karena gue lebih ke intermittent fasting. Harusnya kalau lagi nggak cheating ya. Nah, karena gue makannya, dan gue pasti makan ayam sekali makan ya 1 potong, bocis kalau 1 hari 2 kali makan ya cuma 2 potong gue makan ayam. Sementara 1 ekor ayam tuh gue beli ayam yang paling gede, itu biasanya dibagi 2 untuk 2 kali masak. Biasanya karena itu ayamnya gede sekali, jumbo banget, biasanya gue minta potong 1 ayam itu dipotong 20 potong. Enggak deh, 18 potong, jadi 99. Sekali masak gue 9 potong gitu loh. Dan itu cukup buat gue, karena kan nggak hanya ayam. Gue biasanya ayam tuh gue pasti kalau nggak, pasti pakai penyerta makanannya, either itu kentang atau corn. Ya kentang, corn, atau kentang doang, atau corn with wortel gitu. Ya semau gue sih, semut-mutnya gue. Nah, gue tuh tipikal yang sangat sekarang tuh mencoba untuk membatasi makanan yang masuk ke dalam badan gue. Ya salah satunya itu mengurangi manis, mengurangi cemilan, mengurangi gorengan. Bukan berarti pantang ya, enggak. Gue nggak pantang, gue masih makan, gue masih cheating, tapi nggak boleh sering-sering gitu. Gue beneran mantangin banget untuk beberapa
beberapa jenis makanan kayak makanan Padang itu gue makan Padang tuh setahun tuh bisa cuman sekali atau 2 kali. Makan daging merah pun juga gue dalam 1 tahun tuh bisa cuman sekali atau 2 kali juga, karena dan gue juga bukan tipikal orang yang bolak-balik kalau jajan nih lagi ke mall gitu ya. Gue lebih pilih untuk menu chicken. Kalau memang ada chicken, gue lebih pilih chicken daripada daging, kecuali untuk burger. Kalau burger ya lebih enak memang beef burger sih daripada chicken burger ya. Ya pasti gue akan lebih pilih untuk kalau lagi jajan burger, gue lebih pilih untuk beef burger daripada chicken burger. Tapi itu pun gue jajan burger nggak tiap kali gue ke mall pasti gue jajan burger, enggak. Tergantung moodnya gue mau makan apa. Lebih sering sih gue makan kayak KFC. Kalaupun misalnya bukan KFC, mungkin kalau kayak Yoshinoya, iya kali gue lebih kayak beef ya. Tapi kalau kayak Hokben gitu-gitu, gue lebih ke chicken sih milihnya daripada yang beef. Itu satu. Yang kedua, kalau ada menu kayak gue beli apa nih, wrap atau falafel ya, wrap lah jatuhnya, kebab, nah kebab gitu kayak doner kebab atau doner kebab Berlin atau apalah gitu yang ada di mall-mall gitu. Gue lebih pilih untuk kalau memang ada menu vegetarian, veggie burger atau falafel, gue akan lebih pilih untuk yang veggie burger atau falafel, karena itu beneran buat vegan, beneran buat vegetarian. Jadi itu nggak ada sama sekali mengandung protein hewan, itu nggak ada ayam, ikan atau beef, itu nggak ada sama sekali. Tapi kalau nggak ada menu veggie atau vegetarian, ya kalau untuk burger atau kalau kebab gue masih pakai chicken kebab. Gue lebih suka chicken kebab. Tapi kalau untuk di menu burger, nggak tahu kenapa kalau nggak ada vegetarian burger, nggak ada veggie burger, gue lebih ke beef burger sih daripada chicken burger, karena menurut gue, nggak tahu ya kalau di lidah orang lain, tapi kalau di lidah gue, chicken di kombinasikan dengan roti bun burger itu kurang masuk sih rasanya menurut gue. Nggak tahu kalau menurut lidah kalian. Nah, karena di sini gue mencoba untuk I'm not totally vegetarian sih, dan gue juga bukan vegan karena gue masih makan daging, which is ayam kan bagian dari daging juga ya, daging putih cuman dia. Jadi gue tidak bisa mengklaim bahwa diri gue adalah seorang vegetarian atau vegan, tapi sebisa mungkin gue memang mengurangi makan konsumsi daging, terutama daging merah. Itu gue cut off banget gitu loh. Nggak gue cut off totally sih, tapi gue cut off banget, sangat membatasi banget ya. Gue masih, tapi kalau untuk daging putih white meat kayak ayam atau ikan gue masih tolerir, tapi tetap gue batasi. Walaupun masih tolerir, tetap gue batasi per 1 bulan ya, tetap 2 kali makan aja gitu loh. Bukan 2 kali makan, 2 kali masak, which is 1 kali masak kan bisa buat 3 atau 4 hari ya. Kalau 4 hari lah, let's say 1 kali masak, 4 kali 2 kan 2 kali masak ya, 8 hari. Gue hanya mengkonsumsi ayam hanya 8 hari. Tapi kalau lihat dari itu, kalau lihat dari harinya. Tapi kalau lihat dari ekornya, 1 ekor gitu, 1 piece ayam itu, 1 piece whole chicken itu, gue makan 1 whole chicken tuh for 1 month gitu loh. Jadi hitungannya gue nggak makan ayam tiap hari kan gitu. Nah sisanya dalam 1 bulan itu, sisanya let's say gue makan ayam 8 hari. Sisanya itu gue lebih masak untuk sayur-sayuran. Jadi gue makan nasi pakai sayur, misalnya gue bikin sayur asem atau gue bikin sayur krecek. Sayur krecek pun gue nggak pakai daging loh, itu beneran pure vegetarian banget, karena gue pakai kacang tolo. Gue pakai kerupuk kulit sih, kadang gue pakai kerupuk kulit. Tapi yang jelas gue pakai kacang tolo, tempe, tahu, sama kentang, that's it gitu loh untuk sayur krecek. Yaitu gue biasanya selain gue makan ayam 8 hari itu dalam 1 bulan gue pasti makan ayam. Sisanya gue makan nasi pakai sayur, either sayur asam atau sayur krecek
atau sup. Biasanya aku bikin sup sayuran yang terdiri dari wortel, kentang, sama jagung. Karena memang wortel, kentang, jagung itu adalah sayuran favorit gue gitu. Kalau buncis gue kurang suka karena buncis juga gampang layunya kan. Kalau kentang sama jagung itu nggak cepat layu gitu kan. Jadi gue lebih pilih kentang, jagung sama wortel. Biasanya paling kalau lagi mau gue tambahin bakso. Tapi kalau lagi nggak mau ya beneran pure veggie soup, dan itu paling gue lebih main ke rasa dari kuahnya aja. Kadang veggie soup gue kasih kuah merah jadi red soup gitu. Atau gue jadikan bening kayak ya normalnya sayur sop sayuran biasa gitu. Atau gue kalau lagi pengen yang agak tasty ya gue kasih keju. Gue bikin saus keju gitu dari cheese powder gitu. Atau kadang-kadang gue bisa pakai untuk sup tuh biasanya gue pakai kayak nut Szechuan, bumbu-bumbu Cina kayak bumbu pakai 5 spices atau all spices. Lebih arahnya sih ke arah makanan Cina sih. Kayak gitu-gitulah. Terus gue kadang masak selain sup sayuran, sayur krecek, sayur asem, apalagi ya? Biasa sih itu doang sih. Ya makanan gue nggak jauh-jauh dari itulah. Nah, tapi kalau gue lagi lapar dan gue pengen ngemil, nah ngemilnya gue itu gue ganti pakai roll oat. Gue lebih suka roll oat daripada si oatmeal. Kenapa? Roll oat juga sama-sama disajikannya manis pastinya, karena kan pakai susu. Kadang pakai susu coklat. Tapi gue lebih suka roll oat. Kenapa? Karena masih ada teksturnya. Kalau oatmeal itu saat udah diolah itu beneran kayak bubur, tapi buburnya itu bukan kayak bubur nasi. Kalau bubur ayam itu kan terbuat dari nasi ya, beras nasi gitu kan. Itu saat sudah menjadi bubur ya teksturnya ya biasa aja kayak tekstur bubur gitu. Tapi kalau oatmeal saat sudah menjadi bubur, karena dia masih ada karena terbuat dari gandum kan, jadi dia nggak bisa hancur total, jadi masih ada tekstur gerinjil itu. Nggak tahu kenapa gue ngeliat oatmeal saat sudah menjadi bubur itu kayak muntah bayi, dan itu yang bikin gue mau makan agak geli sih sebenarnya ya, karena teksturnya itu. Dan kalau lihat dari penampilannya ya kayak muntah bayi gitu oatmeal. Makanya gue lebih pilih si roll oat daripada oatmeal, karena kalau roll oat itu saat sudah menjadi bubur dia tidak seperti muntah bayi gitu loh, teksturnya ya, penampakannya nggak seperti muntah bayi. Nah, hari ini gue mau bikin roll oat tapi nggak gue seduh, cuman akan gue diamkan semalaman di kulkas dan gue akan makan besok pagi. Itu gue pakai karena gue kebetulan bosen makan atau minum coklat atau milk coklat. Gue pakai milk strawberry, tapi gue lebih pakai Nesquik. Karena kan susah ya. Karena susah untuk cari milk strawberry yang memang berbentuk bubuk. Karena strawberry milk itu, susu strawberry itu kan lebih banyak tuh disajikan dalam bentuk susu cair kan, susu cair strawberry. Sementara kalau susu cair strawberry beli 1 liter, sekali udah dibuka packagingnya itu kan harus segera dikonsumsi, segera dihabiskan. Karena nggak bisa ditaruh berhari-hari di dalam kulkas, pasti rusak, pasti basi. Walaupun taruh di dalam kulkas pasti basi. Nah, itu yang gue nggak suka dari mengkonsumsi susu cair. Makanya gue sebagai alternatifnya, karena gue ingin minum susu stroberi, tapi gue nggak bisa minum susu stroberi tiap hari. Enak juga gitu kalau minum susu tiap hari kan, apalagi susu stroberi, enak lah minum tiap hari. Jadi gue hanya minum susu stroberi ya kalau lagi pengen aja gitu. Kalau lagi nggak kepengen ya udah gitu, gue nggak minum. Nah, daripada gue buang susunya kan, kalau misalnya gue beli susu cair kan, kalau lagi pas mau ya gue minum. Kalau lagi nggak mau minum ya
gue taruh di kulkas, tapi kan ujungnya nanti basi kalau memang masih ada sisanya. Apalagi kalau sisanya masih banyak, sayang banget kan dibuang gitu kan. Jadi gue lebih pilih strawberry milknya itu berbentuk bubuk. Kalau bubuk kan nggak bakal basi gitu kan. Selama masih masa expirednya masih ada, belum lewat, iya nggak masalah gitu, nggak akan rusak strawberry milk powdernya. Nah, gue pakai strawberry milk powder dari Nesquik. Nesquik itu sendiri itu keluaran Nestle, dan itu bukan produk lokal, itu produk import. Karena memang beneran dari import gitu. Itu kalau nggak salah Nesquik itu dari apa ya? Dari Amerika kalau nggak salah. Tadi gue liat labelnya dari Amerika. Dan itu agak pricey karena memang produk import, agak pricey. Gue beli ukuran cuman 130 gram nggak salah deh Nesquik gue. Itu gue beli hampir 100.000 apa 100.000 lebih ya. Ya pokoknya nggak nyampe 150 sih, ya antara 100 sampai 100.000 lebih lah. Ya 120 apa 110 gitu, gue lupa. Karena memang pricey, tapi ya sudahlah. Karena gue memang lagi pengen banget minum susu strawberry, tapi karena gue tipikal orang yang nggak rutin minum susu, gue pengen minum susu hanya pas mau aja. Jadi daripada susunya basi, kalau beli yang cair kan cepet basi. Karena kalau beli yang cair kan harus dihabisin secepatnya gitu lepas sudah dibuka, nggak bisa ditaruh lama-lama di kulkas gitu kan. Tapi kalau pas dihabisin secepatnya, ya artinya kan gue harus minum tiap hari, harus continue, which is ya enak juga lah minum susu tiap hari kan. Ya akhirnya gue beli yang powder, strawberry milk powder. Nah itu dapatnya si Nesquik ini yang apa-apa lah, agak pricey tapi masih bisa disimpan gitu. Nah gue bikin roll oat pakai Nesquik strawberry. Nah itu gue akan diamkan, nanti kalau sudah jadi udah bikin, gue akan diamkan dalam kulkas sampai semalaman. Jadi besok pagi atau siang bisa gue makan gitu. Oke guys, gimana cara bikinnya? Let's check it out. I want to make an overnight oatmeal, roll oat lebih tepatnya. Oke, bahan-bahannya ada. Ini nggak perlu dimasak ya, cukup pakai air biasa aja sih, diseduh terus didiemin di dalam lemari es semalaman. Dia bisa dimakan untuk sarapan pagi. Ini ada roll oat. The ingredients is a roll oat, and because I love strawberry milk, I using Nesquik strawberry flavor, because I'm quite bored with the chocolate flavor. This is in here inside the jug. It's water with medium temperature. Yeah, water with medium temperature. Okay, let's get started. At first I'm going to open this. Let's get first. Quite messy in here. Okay, hold on. Okay, I think I'm gonna stand up. Yay! I don't know. I just love. What the fuck? I love the strawberry one. It's quite messy because I just finished making some kind like Milo. Okay, and then I just add some 3 spoons of water, and I add some sugar. Not sugar. I add some water here first. Hold on. Just one hand. I have to mix it up. I have to. Agak ribet ya pakai satu tangan. Yeah. Ini agak messy.
Duh. Oke. Ush. Try to stir the milk. You have to make sure the milk is stir well. I think it's already stir well. I don't like to use hot water. No, I don't like hot temperature water. Okay, just put this roll out in here. How to put it? I don't know. Wait a second. Oh shit. Okay, 1 spoon. Teaspoon. I just need 3 spoon. Okay, it's already in. Is it enough? 3 spoon? Three or 4? 4 spoon, I guess. The oat. Okay, it's done. The oat is already here. We stir it again. Diaduk lagi. Oke, kita akan masukin ke dalam ini ya. Wait. Kita akan masukin ke dalam ini ya. Apa? Kulkas. Tunggu sampai semalaman. Kita akan makan besok pagi. Oke. We go into kulkas. Right there. Okay, close. Oke guys, tadi kan sudah bikin Nesquik, roll oat with Nesquik milk strawberry. Kita tinggal tunggu besok paginya ya. Gimana jadinya? Besok pagi akan gue keluarkan dari kulkas. Oke, I'll see you tomorrow. Dadah. Oke. Ini Nesquik gue. Nesquik itu produk import ini. Ini cuman sorry deh, bukan 130 tapi 228 gram. Tuh, sorry. Tuh. Kelihatan nggak tuh 228 gram ya. Oke. Dan ini terbuat dari made from, what is this? Mana sih? Nestle Velvet Switzerland. Dibuatnya di mana sih nih? Arlington. Distributnya by Nestle di Arlington, VA. Amerika tuh, USA. Produk Nestle dari Switzerland nih. Gue nggak tahu sih kalian bisa ngeliat atau enggak. Oke, sorry, saya cek dulu ya. Tuh, agak ngeblur sih.
Nanti gue akan coba untuk kasih ini deh foto ya, produk produk Nesquik ini. Tapi ini sumpah enak banget. Ini ada ada 3 rasa kalau saya. Kalau nggak 3 ada 2 rasa. Cuman yang jelas ada yang gue enggak sih rasanya yang ini strawberry sama yang coklat. Cuman kalau yang coklat ada juga kayak vanilla. Tapi untuk yang coklat sih sangat common banget sih kalau menurut gue rasanya. Jadi ya gue lebih pilih yang strawberry ini. Gitu. Oke guys. Ini nih. Made in tuh kan. Distribute by Nestle USA. Nestle USA nih. USA Inc. Arlington, VA 222-22209 USA. Oke. Ini distribusinya dari Nestle USA, Amerika, Arlington di Arlington, VA. VA itu mana sih? Lupa. Valley, I don't know. Nah, ini untuk produknya Nestle VV Switzerland tuh yang paling garis bawah nih. VV Switzerland. Jadi bener ya, ini memang produk import, bukan produk Indonesia. Dan lihat aja tuh, tulisannya nggak ada tulisan Indonesia, semuanya tulisan Inggris. Nesquik itu kan Espanyol, malah ada nomornya nih, nesquik.com Espanyol tuh, nggak ada tulisan Indonesia. Kalau nggak ada tulisan Indonesia ya biasanya memang barang import tuh. Kalau ada tulisan Indonesia ya biasanya barang import tapi sudah masuk lokal tuh. Ini nggak ada tulisan Indonesia tuh, Nestle Nesquik strawberry flavor, no artificial flavor or color, essential vitamins and minerals. Nih, with other natural flavor tuh, nutrition fact, calorie, nggak ada Indonesianya tulisannya. Jadi ini memang pure dari luar. See bottom or of container for best. Nah, ini jadi emang nggak ada tulisan Indonesianya karena memang ini produk luar, import gitu. Jadi memang ya makanya agak pricey sih, nggak heran ya. Itulah guys. Ini penampakan roll oatnya yang udah direndam sama susu strawberry Nesquik ini. Kita cobain ya. Kita lihat. Udah kayak gini. Ya, more like cereal tapi nggak bubur banget sih. Kita cobain ya. Nesquiknya nih. Enak. Ya rasa Nesquik sih. Karena memang kan udah di-infuse sama Nesquik. Udah di-infuse sama Nesquik semalaman. Jadi roll oatnya itu ada strawberry, susu strawberry. Enak sih. Yang jelas dia masih ada teksturnya. Dan bentuknya itu juga nggak kayak bubur, kayak muntahan bayi gitu, enggak, tapi lebih kayak masih ada bentuk serpihan-serpihan gerinjil gitu. Mungkin kalau gua nyeduhnya pakai air anget atau pakai air panas mungkin akan lebih kayak bubur. Serpihan-serpihannya tuh mungkin udah nggak berbentuk serpihan, lebih kayak bubur tapi tetap masih ada gerinjilan, jadi nggak benar-benar bubur kayak oatmeal atau Quaker oat gitu yang memang benar-benar bentuknya kayak bubur banget, which is itu juga bubur. Kalau gue sih nggak tahu ya, buat gue di depan mata gue sih oatmeal tuh atau Quaker oat tuh bentuknya tuh kalau udah jadi bubur gitu lebih kayak muntahan bayi. Sorry kalau agak jijik tapi memang itu definisi yang gue tangkap saat gue ngeliat si oatmeal itu. Jadi gue lebih prefer roll oat daripada oatmeal. Karena juga bentukan saat mentahnya pun juga si roll oat itu kan bentukannya memang kayak serpihan-serpihan lempengan tipis gitu kan. Kan gue udah kasih lihat tuh di sebelumnya tuh di ini video kemarin semalam. Nah, ini kalau si oatmeal saat masih mentah itu lebih kayak serbuk bentuknya, serbuk tapi masih ada tekstur berinjilan. Jadi saat itu diseduh pakai air panas ya
lebih kayak bubur, tapi ya gitu, buburnya tapi bubur kasar, which is bener kayak muntahan, bentuk muntahan gitu kan. Kalau misalnya bubur yang terbuat dari beras, nasi gitu ya, bubur ayam, itu lebih bentukannya lebih smooth gitu loh, buburnya tuh lebih smooth, nggak kasar. Kalau ini lebih kasar kalau si Quaker Oat. Tapi kalau si roll oat itu masih lebih berbentuk serpihan-serpihan itu masih ada gitu, jadi nggak totally bentuk bubur sih, dia cuman lebih, karena udah direndam semalaman pakai Nesquik, dia cuman lebih agak apa ya, lebih agak bukan renyah apa sih, lebih agak lembek, lebih kayak lembek kan. Kalau misalnya dia belum diseduh apa-apa, masih berbentuk kering gitu, dimakan tuh masih agak keras, bukan nggak keras sih, tapi kayak lo makan apa ya, kayak lo makan kayak beras kali ya, beras setengah matang gitu loh ya, kayak gitulah kurang lebih, masih ada kriuk kayak gitu loh kalau misalnya dimakan masih mentah. Dan itu memang nggak boleh dimakan mentah, memang harus diseduh pakai air hangat atau air panas, atau kalaupun pakai air biasa didiamkan selama semalaman gitu. Dan gue emang ngediamin selama semalamannya di dalam kulkas, jadi pas mau dimakan enak gitu guys. Oke, gue mau makan roll out gue dulu. See you next video. Dah, ciao.